Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi ujian KSM tahun 2023 bidang IPA. Untuk soal nomor 8, seorang santri di salah satu pondok pesantren hendak membersihkan kolam penampungan air wudhu berukuran 1,5 meter kali 60 cm kali 20 meter. Nah, di sini ada senti ya. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 1,5 meter dikali 0,6 meter karena ini bagi 100 dikali 20 meter. Setelah dibersihkan, kemudian dibuang airnya sampai habis dan diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm kuadrat. Nah, ini juga cm kuadrat. Kita ubah menjadi meter kuadrat. Ini berarti 10 dibagi 10.000. Ini menjadi 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa tersebut adalah 10 meter per sekon, maka kolam akan penuh dalam waktu berapa menit. Jadi ingat ya, ini juga satuannya menit. Karena ini satuannya meter per sekon, nanti jawaban awalnya ini pasti sekon. Nah, jadi harus diingat, nanti kita harus ubah menjadi menit. Persamaan apa yang bisa kita gunakan dalam soal ini? Ini asas kontinuitas. Q sama dengan A dikali V. V di sini V kecepatan. Jadi debit itu adalah A, luas penampang pipa. Jadi debit air yang keluar itu sama dengan luas penampang pipa dikali kelajuan air yang keluar dari pipa, ya, kelajuan air yang keluar. Nah, debit di sini adalah volume air per satuan waktu. Jadi debitnya sendiri itu adalah volume air per satuan waktu. Jadi volume air apa yang di sini dalam soal ini? Berarti volume air yang kita butuhkan untuk mengisi kolam penampungan air wudhu. Jadi kalau dari dua persamaan ini kita gabungkan, maka volume per waktu sama dengan luas penampang pipa dikali kecepatan. Nah, volumenya berapa? Volumenya dari sini 1,5. Ini volume 1,5 meter dikali 0,6 meter kali 20 meter. Ini sama dengan 18 meter pangkat 3. Ini volume. Jadi volumenya 18 dibagi T sama dengan A. A-nya ini adalah luas penampang. Ini 10 pangkat min 3 dikali kelajuan ini 10. Nah, jadi 18 per T sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 10. Ini 10 pangkat min 2. Ya, kita kali silang. Maka T sama dengan 18 dibagi 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 18 kali 10 pangkat min 2-nya pindah ke atas. Ini 10 pangkat 2. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam penampungan air wudhu ini adalah 1800 sekon. Nah, diingat tadi bahwa jawaban yang diminta ini adalah dalam menit. Maka 1800 sekon ini harus diganti menjadi menit. Maka kita bagi dengan 60. 1800 dibagi 60 sama dengan 30 menit. Maka jawabannya adalah 30 menit. Nah, soal untuk nomor 9. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, manusia memiliki fungsi sosial sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melindungi bumi dari segala macam perilaku yang dapat merusak bumi. Oke. Oh ya. Di sini ada tabel. Jadi harusnya ada tabel di sini, tapi karena tabelnya tidak muncul, maka soal nomor 9 tidak bisa kita jawab. Ya, nomor 9. Karena sayangnya tabelnya tidak muncul. Nomor 10. Oke, nomor 10. Konsep perpindahan panas dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku potong-potongan besi, hingga apabila besi itu setelah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkata Zulkarnain. Oh ya. Sini, konsep yang dipakai ini adalah perambatan konduksi. Perambatan konduksinya, logamnya, ada 3 logam. Ini ada di gambar. Ada 3 logam. Nah, ini ada 3 logam A, B, dan C. Ukurannya sama, jenisnya berbeda. Ini jadi ya kuncinya ini ukurannya sama, jenis berbeda, disusun seperti pada gambar. Logam C, ujungnya suhunya 90 derajat. A dan B suhunya 0 dan 10. Koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali dan 3 kali konduksi termal C. Maka suhu campuran pada persimpangan ketiganya. Berarti
ini yang ditanya adalah suhu persimpangan di sini ya. Kita simbolkan dengan T. Nah, di asas Black ya dinyatakan bahwa kalor itu berpindah. Kalor itu berpindah dari lingkungan yang suhunya lebih tinggi ke lingkungan yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini dari 3 logam ini suhu yang paling tinggi kan logam C. Ya, suhu yang paling tinggi kan logam C. Maka kalor yang dari logam C akan berpindah. Ya, kalornya akan dilepas. Kalornya akan dilepas. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah logam A dan logam B. Logam A dan logam B. Nah, dari asas Black berarti kalor yang lepas itu adalah kalor di logam C, sedangkan kalor yang kalor terima itu adalah kalor pada logam A dan kalor pada logam B. Jadi kalor yang dilepas oleh logam C akan diterima oleh logam A dan logam B. Secara asas Black-nya, menurut asas Black-nya, Q lepas sama dengan Q terimanya. Ini adalah QC sama dengan QA ditambah QB. Ini secara asas Black-nya. Nah, karena ini adalah logam yang perpindahan kalornya secara konduksi, maka kita akan lihat laju konduksinya. Jadi laju konduksi, jadi laju perambatan kalor secara konduksi itu adalah Q per T sama dengan, jadi kalau laju konduksi dipengaruhi oleh satu, koefisien konduksi termal, luas penampang logam, perubahan suhu, dan berbanding terbalik dengan panjang logam. Ini untuk laju konduksi logam. Nah, di sini diketahui bahwa ukurannya sama, berarti secara ukurannya sama, panjangnya sama, luas penampangnya sama. Jadi LA sama dengan LA sama dengan LB sama dengan LC. Jenisnya berbeda. Oh ya, ini penampangnya juga sama. Luas penampang A sama dengan luas penampang B sama dengan luas penampang C. Tapi jenisnya berbeda, berarti koefisien konduksinya berbeda. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali dan 3 kali koefisien konduksi termal C. Berarti koefisien konduksi A itu 2 kali koefisien konduksi termal C, Ka sama dengan 2 kali Kc. Koefisien konduksi termal B itu 3 kali koefisien konduksi termal C. Maka kita kembali ke asas Black. Dari sini, ini kan berarti bisa nih, karena ukurannya sama. Yang A dan L-nya kita bisa coret. Karena sama semua kan? Jadi pas ke ini, oke lah kita tulis dulu ya. Ini kalor di logam C berarti K dikali A dikali delta T per L. Ini untuk logam C. Ya, ini logam C dikali waktu sama dengan ini untuk logam A, K dikali A dikali delta T per L. Ini untuk logam A dikali waktu juga ditambah K dikali A dikali delta T per L. Ini untuk logam B dikali waktu. Nah, waktunya sama, kita coret. Luas penampangnya juga sama, antar 3 logam. Bisa kita coret. L-nya juga sama. Nah, bisa kita coret ya. Maka yang tertinggal itu adalah koefisien termal C dikali perubahan logam pada C sama dengan koefisien logam A dikali perubahan suhu pada logam A ditambah KB dikali delta TB. Ini yang paling tinggi kan 90 logam C. Maka suhunya pasti lebih rendah daripada 90 karena dia melepas kan. Yang logam C melepas kalor, berarti suhu campuran di sini, suhu setimbang di sini, suhu persimpangan di sini lebih rendah daripada 90. Itu logam C. Maka yang Kc sama dengan 90 dikurang suhu persimpangan. Yang Ka, yang suhu yang untuk logam A di sini karena dia menerima kalor, dia menerima dari kalor, maka suhu di sini, suhu persimpangan akan lebih tinggi daripada suhu di ujung logam. Maka di sini adalah suhu persimpangan dikurang 0. Ini jadi untuk perubahan suhu logam A.
ditambah yang KB. Sekarang lihat logam B, dia melepas atau menerima? Kan dia menerima. Berarti suhu yang di persimpangan di sini, ujung logam yang di sebelah sini, itu jelas lebih tinggi daripada ujung logam B yang di ujung sebelah sini. Maka perubahan suhu untuk logam B juga suhu persimpangan dikurang 10. Ya. Jadi KC sama dengan KC dikali 90 dikurang T sama dengan KA-nya ada 2 kali KC, berarti 2 KC dikali T, karena T kurang 0 ya, ditambah KB-nya adalah 3 kali KC dikali T kurang 10. Nah, ini KC-nya bisa coret. Makanya tertinggal adalah 90 kurang T sama dengan 2T ditambah 3T dikurang 30. Nah, kita pindah ruas, 90 ditambah 30 sama dengan 2T tambah 3T, 5T. Yang ini pindah ruas ditambah T. Jadi 6T sama dengan 120. Maka suhu persimpangannya ini adalah 120 dibagi 6, 20 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah 20 derajat. Soal nomor 11. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis tatkala melihat Rasulullah SAW tidur di atas lantai beralaskan pelepah kurma, sehingga terlihat meninggalkan bekas di lambungnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar mengapa dia menangis. Umar berkata, dalam tinjauan fisika, tidur di kasur terasa lebih nyaman daripada tidur di atas lantai atau alas datar yang keras. Hal ini karena dalam hal ini konsep fisika yang dipakai itu adalah tekanan. Jadi konsep fisika yang dipakai adalah tekanan. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. F ini adalah gaya tekan. Gaya tekannya dari mana? Dari berat badan kita. Gaya berat badan kita. A ini adalah luas penampang yang kena gaya tekan. Jadi luas penampang yang terkena gaya tekan. Jadi ketika tidur di kasur, karena kasurnya empuk, ketika badan terkena kasur, maka kasur akan mengikuti bentuk tubuh kita, sehingga luas permukaan yang terkena kasur itu lebih besar. Tekanan ini berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau luas penampangnya kecil, maka tekanannya besar. Kalau luas penampangnya besar, maka tekanan yang dirasakan kecil. Kalau tidur di kasur, karena permukaan kasur ini mengikuti bentuk tubuh, maka luas penampang yang terkena gaya tekan itu lebih besar. Maka tekanan yang dirasakan lebih kecil. Berbeda dengan kalau kita tidur di alas datar. Alas datar yang keras ini, karena dia tidak bisa mengikuti bentuk tubuh, bentuk tubuh saat tidur, jadi luas permukaan yang terkena gaya tekannya itu lebih kecil, lebih sedikit. Sehingga tekanan yang dirasakan itu lebih besar. Maka dari pilihan A, B, C, dan D, jawaban yang benar itu adalah A. Jadi saat di kasur, luas penampangnya ini adalah besar, sehingga P-nya akan kecil. Saat di lantai, luas penampang yang terkena ini adalah kecil, sehingga P-nya besar. Ya. Itu untuk nomor 11. Untuk nomor selanjutnya, nomor 12. Allah menciptakan segala sesuatunya di alam dengan terukur dan seimbang. Ini ada gambar. Jadi ada dua benda di atas cungkit-cungkit. Lalu benda yang ini, yang di ujung sebelah sini dihubungkan dengan katrol, 2 katrol. Dan di ujung katrol satunya ini ada benda 2 kg. Ya. Sistem ini dalam keadaan kesetimbangan. Jadi dalam keadaan setimbang. Sebagai contoh kesetimbangan, jika sebuah sistem dipasang seperti pada gambar di atas, gambar ini, balok 6 kg diletakkan 1,5 meter dari titik tumpu.
Jadi ini titik tumpu ke balok ini adalah 1,5 meter. Kondisi katrol licin, tali dan katrol dianggap tak bermassa. Dan talinya ini satu ya, talinya ini satu. Maka tegangan di sini pun sama ini. Ini tegangannya, T-nya di sini, tegangan talinya juga sama karena dia talinya satu. Agar sistem berada dalam kesetimbangan, maksudnya kesetimbangan ini dia tidak bergerak, berarti A-nya 0. Di sini dianggap bahwa A-nya 0. Balok M, balok yang ini harus bermassa berapa kilogram dan harus berada sejauh berapa meter dari titik tumpu di sini. Ini titik tumpunya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang katrolnya ini. Yang katrolnya di sini. Di sini keadaannya 0. Di sini ada W. W itu adalah M kali G, berarti W yang di sini adalah 2 kali 10. 20 Newton. Yang di sini juga ada W, yaitu W sama dengan M kali G. Karena masanya 6, berarti 6 kali 10, 60 Newton. Kita butuh tegangan di sini. Nah, kita ambil yang dari katrol yang di sebelah sini. Karena A-nya 0, keadaan setimbang, maka sigma F sama dengan 0. Ya, keadaannya tidak bergerak. Maka W sama dengan T. Karena W yang di sini, W yang ini. Ya, maka ini 20 sama dengan T. Berarti T-nya adalah 20 Newton. Berarti tegangan di sini ini adalah 20 Newton. Nah, kalau kita selanjutnya kita ke yang juga jungkit. Nah, di sini keadaan seimbang berarti gaya berat di benda bermassa M dikali lengan kuasa benda M itu sama dengan gaya yang di ini benda yang 6 kg dikali dengan kuasa juga yang 6 kg. Berat benda yang bermassa M kita belum diketahui. Berarti M sama dengan lengan kuasanya juga kita tidak diketahui. Dikali gaya yang bekerja pada benda bermassa 6 kg. Nah, gayanya di sini ada dua. Ada gaya beratnya yaitu 60 Newton, lalu ada gaya tegang talinya 20 Newton. Berarti sigma F yang di sini, gaya total yang bekerja pada benda bermassa 6 kg itu adalah 60 dikurang 20. Ini adalah 40 Newton. Di sini 40 dikali lengan kuasanya itu 1,5. Berarti beban dikali jarak ini 40 kali 1,5 yaitu 60. Ya, 60. Nah, yang ditanya di sini kan massa. Sedangkan W kita tahu W itu adalah M dikali G. Maka di sini saya tulis massa dikali G dikali lengan itu sama dengan 60. G-nya 10, berarti massa dikali lengan kuasa sama dengan 60 dibagi 10, 6. Massa kita tidak diketahui, bahkan ditanya. Jaraknya juga ditanya. Maka dari pilihan ini bagaimana kita menjawabnya? Kita cari dari A, B, C, D. Ketika massa dikali lengan bebannya, lengan kuasanya itu sama dengan 6. Sama dengan 6. Di contohnya ini, yang A. Ini kan massa. Ini lengan, berarti 4 kali 2, ini 8. Ini 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. 3 kali 2, 6. Berarti dari A, B, C, D, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Sebuah benda bermassa 20 kg diberi gaya yang arahnya sejajar sumbu X. Besarnya gaya F sebagai fungsi perubahan posisi dapat dilihat pada gambar di bawah. Jika semula benda diam, maka kecepatan benda di X sama dengan 7 meter adalah, di sini ya, ini yang ditanya adalah V-nya. Ini grafiknya adalah ini grafik F terhadap X. Nah, fungsi grafik F terhadap X. Nah, ini berarti luas daerah grafiknya ini menyatakan tentang ini. Tentang W. W-nya ini adalah usaha. Berarti grafik ini menyatakan tentang usaha. Nah, bagaimana kita mencari hubungan usaha dengan ini? Untuk bisa mencari tentang kecepatan ini. Teorema usaha energi, ya, teorema usaha energi itu menyatakan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi. Karena energi kinetik, ya, teorema usaha energi kinetik.
usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. K usaha sama dengan EK akhir dikurang EK awal. Awalnya benda ini bergerak atau diam? Awalnya bendanya kan diam di sini. Bendanya diam. Berarti EK awalnya atau EK satunya itu adalah 0. Maka W itu sama dengan EK akhir, yaitu ketika di sini ya, EK akhir. Berarti W sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, usahanya gimana kita mencarinya? Yaitu luas daerah grafiknya ini. Berarti luas daerah trapesium. Berarti W-nya adalah luas trapesium. Maka W ini adalah luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar. Ini berarti sisi sejajarnya yang ini dan yang ini. Berarti ini 0 sampai 7. 7 ditambah 2 sampai 5. 3 dikali tinggi. Tingginya ini. Ya, tingginya itu 8. Berarti setengah dikali 10 dikali 8. Maka W-nya adalah 40 Joule. W-nya 40 Joule. Setelah kita dapat nilai usahanya, maka kita kembali ke sini. Maka W adalah setengah MV kuadrat. Ini 40 dikali setengah. Masanya, nih masanya, ya, masanya 20 kg. 20 dikali V kuadrat. Berarti 40 sama dengan 10 V kuadrat. Maka V kuadrat adalah 4. Maka nilai kecepatannya adalah, ini V-nya akar 4. Maka nilai kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini V-nya adalah 2 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya ini adalah kilometer per jam. Maka harus kita ubah dulu menjadi kilometer per jam. Bagaimana cara mengubahnya? V sama dengan 2 meter per sekon. Nah, meter ke kilometer berarti 10 pangkat min 3 dibagi 1 jam 3.600, berarti dibagi per 3.600 ya. Berarti sama dengan V-nya 2 dikali 3.600 dibagi 1000. Ini 7.200 dibagi 1000 sama dengan 7,2 ya, 7,2 km per jam. Jadi jawabannya satu angka di belakang koma, benar. Ini jawabannya adalah 7,2. Selanjutnya soal nomor 14. Sebuah bola meluncur dari keadaan diam, di sini diam, sepanjang lintasan A C, dari A ke C pada lintasan licin seperti pada gambar berikut. Oke, berarti tidak ada gesekan ya di sini. Perbandingan kecepatan bola saat berada di B, VB, dan di C, VC. Jadi yang ditanya adalah VB per VC. Nah, kalau untuk soal seperti ini, konsep fisika yang kita pakai itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu tetap di setiap titik ini. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B, sama juga dengan energi mekanik di C. Di energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, sama juga dengan energi mekanik C. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial ditambah energi kinetik. Kita mencari yang VB dulu. Berarti kita ambil perbandingan A dan B. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik ini adalah energi potensial. Berarti energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Kinetik untuk di titik A kan dia belum bergerak, masih diam. Berarti di sini 0. Jadi di sini hanya punya energi potensial. Berarti MGH A sama dengan energi potensial B. Berarti MGHB ditambah
setengah MVB. M-nya kita coret, maka tinggal G kali HA, ini 10 kali 10 berarti 100 sama dengan GHB, ini 8 ya. Ini B-nya ini 8 kali 10 berarti 80 ditambah setengah VB kuadrat. Berarti setengah VB kuadrat adalah 20. Berarti VB kuadratnya 40. Kita biarin aja dulu dia dalam kuadrat ya, karena ini susah nanti. Kita nggak bulat nanti hasilnya. Terus kita ke yang C. Yang C dengan cara yang sama, berarti energi mekanik A sama dengan energi mekanik C. Karena yang A ini energi kinetiknya 0, hanya ada energi potensial. Berarti energi potensial A sama dengan energi potensial C ditambah energi kinetik C. Berarti ini MGHA sama dengan MGHC ditambah setengah MVC kuadrat. M-nya kita coret. Tinggal GHA, hanya ini 10, berarti ini 100 sama dengan HC-nya ini 2 meter, berarti ini 20 ditambah setengah VC kuadrat. Berarti setengah VC kuadrat adalah 80, berarti VC kuadrat sama dengan 160. Nah, yang ditanya adalah perbandingan kecepatan bola saat di titik B dan di titik C. Nah, berarti VB kuadratnya 40 kita bandingkan dengan VC kuadratnya 160. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan kuadrat? Berarti kita lawannya kuadrat, yaitu akar. Maka ini akan kita akarkan. Ya, akan kita akarkan kan? VB kuadrat diakarkan jadi VB. VC kuadrat akan jadi VC. Nah, yang ini jadi akar 40 dibagi 160. 40 bagi 160. Kita sama-sama bagi 40, ini jadi 1/4. Nah, berarti akar dari 1/4, akar 1, 1. Akar 4, 2. Jadi, VB banding VC, VB terbandingkan dengan VC itu adalah 1/2. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 15. Seorang siswa madrasah memiliki ampere meter dengan hambatan 18 ohm. Artinya 18 ohm dan berdaya ukur maksimum 10 meter ampere. Untuk meningkatkan daya ukur ampere meter tersebut sehingga mencapai 100 mA, maka siswa harus menambahkan sebuah hambatan sebesar. Oke, untuk ini kita pakai konsep hukum Ohm. Ya, kita pakai konsep hukum Ohm. Kita pakai konsep hukum Ohm. Menyatakan bahwa V per I sama dengan R, atau sama yang kita kenal. Ya kan? Nah, ini kan yang kita kenal. Nah, ini. Untuk meningkatkan nilai I, maka hambatannya harus kecil. Karena I dan R ini berbanding terbalik. Ya, I dan R ini berbanding terbalik. Jadi kalau kita menginginkan I-nya naik, maka R-nya harus kita kecilkan. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nilai R-nya lebih kecil? Maka harus disusun secara, kan hambatan itu ada dua susunan kan? Ada seri, ada paralel. Nah, untuk mendapatkan nilai yang lebih kecil, maka kita harus menyusunnya secara paralel. Kita harus menyusunnya secara paralel. Bukan seri, karena kalau seri malah dia nanti hambatannya lebih besar. Karena seri kan hambatan totalnya nanti kan dijumlahkan. Sedangkan kalau paralel enggak. Nah, berarti kita harus, yang benar itu adalah susunan secara paralel. Berarti antara jawaban B atau D. Seri nggak mungkin. Nah, kita akan menghitung nilai R-nya. Dari hukum Ohm, yang keadaan yang pertama, yang daya ukur maksimumnya 10 mA, ini kita dapat bahwa V-nya itu adalah 10 mA dikali hambatannya 18. Berarti ini kan 180. Nah, dengan tegangan yang sama, kita menginginkan I-nya, daya ukurnya itu adalah 100. Berarti di sini 180, I-nya 100, maka N-nya berapa? Itu kan? Maka N-nya itu adalah 180 per 100. Itu 18/10. Ini tapi R-nya adalah R total. Karena yang di sini, yang dimiliki di sini kan
Ini 18 ohm. Nah, satunya lagi itu berapa? Karena kita sudah tahu disusun secara paralel, berarti ini 1 per R. R yang kita dapat di sini, itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. R2-nya yang kita cari kan? Nah, 1 per R, ini di sini. Ini berarti 10 per 18 sama dengan 1 per R1. R1-nya 18. 1 per 18 ditambah 1 per R2. Jadi 1 per R2 sama dengan 10 per 18 dikurang 1 per 18. Ini 9 per 18. Berarti R2-nya adalah 18 bagi 9. 2 ohm. Jadi 2 ohm disusun secara paralel. Jawabannya adalah D.